Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ini gue udah di Katros Garage bersama Ateng Katros. Di episode kali ini kita mau ngasih miring dikit. Nah, biar gua sama tingginya nanti kalau di video. Oh gitu, oke. Di episode kali ini gue bakal ngasih lihat kalian progres pembangunan Honda CBR 250 RR dari nol sampai akhirnya jadi. So, ikutin episode kali ini sampai kelar. Untuk teman-teman yang ngikutin vlog gua, pastinya tahu dulu gua ada Honda CBR 250 RR Black Freedom yang udah gua modif jadi ala-ala motornya Duhan. Dan kemudian gua bosen dan pengen lebih jauh lagi ngutak-ngatik motor ini. Sampai akhirnya gua sama Ateng punya gagasan menarik, yaitu nge-custom motor Honda CBR 250 RR Black Freedom ini. Kali ini yang kami lakuin adalah benar-benar full custom, di mana body aslinya dilepas semua, tidak dipakai lagi, hanya digunakan teknologinya, rangganya, dan kaki-kakinya yang ajaib. Untuk bagian body kami rework total, kami desain ulang mengikuti motor konsep Honda CB Interceptor. Nah, kita coba aplikasikan ke frame Honda CBR 250 RR yang ini. Ya, semoga nanti hasilnya memuaskan. Tonton video ini sampai kelar. Gua bakal reveal motornya di episode ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa ini bagian jok tidak begitu nungging. Kemarin juga banyak yang komen, kok nggak kurang tinggi, kayaknya kurang nungging gitu. Memang gue pengen ini agak flat, jadi waktu gue naik motor juga nggak begitu nunduk. Maklum usia. Oke, proses body shaping udah selesai kemarin. Setting body juga udah selesai. Ini menginjak step berikutnya, yaitu mau ngecat. Iya kan Mas Teng? Yoi. Kemarin kira-kira kendala yang berat waktu body shaping ini apa? Bikin tangki sama fairing sih. Kenapa? Karena tangkinya ini kan ruangnya terbatas karena dia frame-nya itu modelnya kan yang apa? Double gitu kan, frame double. Oke. Terus kalau fairingnya ya kesusahnya itu nyari proporsionalnya aja yang bagus. Dimana itu frame-nya modern tapi kita mau ngasih lekukan vintage atau retro gitu ya. Yeah. Jadi combine itu susah. Masuk ke Kal. Terus gue lihat nih Teng. Ini ada support frame di sini, apa ini kecil? Itu buat apa namanya? Buat ini Penyangga? yang apa namanya? Penguat si fairing. Penguat fairingnya karena kalau nggak pakai itu nanti fairingnya ngample-ngample. Karena ini motor kenceng banget ya. Iya nggak juga sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kan motor pabrikan juga ada yang pakai gini kayak CB 400, CBR 400 itu yang kayak motor si Gani. Itu kan ada tengahnya juga gitu. Oh, yang jadul ya. Jadi emang kalau motor fairing yang dulu-dulu tuh emang ada juga apa besi penyangganya gini, cuman agak ke dalam. Nah ini emang sengaja gua expose karena kan temanya kan racing nih cuy. Ya. Jadi kalau dari kokpit tuh gue pengen kelihatannya tuh nggak rapi-rapi banget. Gitu loh. Jadi kayak masih ada kesan racing looknya lah gitu. Kayak kokpitnya Rossi lah, kan kelihatannya gimana gitu. Oh, agak rumit gitu ya. Iya, agak rumit. Sip. Oke. Step berikutnya kita akan ngecat. Jadi ini body bakal dilepas-lepas lagi setelah kemarin udah di setup. Habis ini biar Yanto mulai sibuk nyopotin body.
Oke, urusan copot-copot body sudah selesai, body work sudah selesai. Berikutnya adalah dempul mendempul. Habis dempul mendempul baru cat pengecetan, pasang body lagi, rewiring, selesai. Hai cintaku. Kapan ngedate-nya? Ngecat terus, gak ada ngedate-nya ya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ini adalah bulan ketiga proses pembangunan CBR 250 RR Cafe Racer. Karena Yanto tidur terus. Sepertinya dia marah. Lagi marah apa lagi seneng sih sebenarnya? Lagi seneng. Oh, lagi seneng. Seneng banget. Banget sampai ngotot saudara-saudara. Dan ini nanti akan ada progres yang signifikan, yaitu kita mulai pemasangan body. Udah dicat? Belum sih mas. Nggak jadi. Oke, berikutnya gue bakal nunjukin progres pembangunan Honda CBR 250 RR ini. Dimana kemarin body shaping udah selesai, lalu masuk ke painting. Nah, kita bisa lihat hasil bodinya yang udah dicat. Contohnya adalah ini body samping atau biasanya penutup aki. Terus ini penutup radiator, cover radiator samping biar nggak telanjang-telanjang amat. Ini masing-masing ada dua ya. Masing-masing ada dua. Ini adalah untuk bawah yang spatbor, dek bawah jok. Sedangkan untuk joknya sendiri nanti dulu. Ini adalah Hornet. Nanti joknya ada di sini. Ini semua materialnya plat galvanis, jadi nggak plastik gitu. Bener-bener pure pakai plat besi, dibikinnya dari nol, didempul dan dicat. Sekarang kalian udah bisa ngelihat detail-detail kecil seperti contohnya ini. Lampu sein, lampu rem udah ada di sini. Jadi nanti begitu dipasang tinggal ngurusin kabelnya. Terus untuk tangki, kita rework dari tangki aslinya. Dimana kita ambil base tangki bagian bawah, dipotong untuk diambil fuel pumpnya, karena Honda CBR 250 RR ini kan udah canggih. Dia udah nggak pakai karbu, dia pakai injeksi, jadi ada fuel pump. Kalau kita ganti tangki tanpa bawa fuel pumpnya ke tangki yang baru, nggak akan bisa dipakai kecuali motornya dijadiin karbu. Nah, PR-nya memang kemarin mindahin sistem fuel pump ini ke tangki yang baru, terus dimal. Terus kalau kalian lihat begini, ini kayaknya gede banget, tapi kenapa sini kosong gitu? Kenapa nggak tangkinya sampai sini? Karena di CBR 250 RR ini kan canggih, banyak komponen elektroniknya itu ternyata ditaruhnya di bawah tangki. Cuman ini kapasitas bensinnya juga udah cukup besar, 89 liter, cukup gede. Nah, kemarin yang ngabisin waktu cukup lama adalah fairing ini. Kenapa begitu? Karena habis body shaping, dimana itu motor distandarin terus gitu, nggak pernah diturunin dari pedok. Body shaping udah perfect kayaknya. Begitu udah dicat, terus nih fairing dipasang dan motornya diturunin dari pedok, baru kelihatan kurang presisi, kita sebutnya kurang sempurna. Akhirnya ada revisi dikit, ditambahin sirip di sini, sehingga sekarang kalau dipasang insya Allah lebih proper. So, mending sekarang langsung kita pasang dan kita lihat hasilnya akan seperti apa motor ini. Akhirnya Honda CBR 250 RR Neo Cafe yang gua garap bareng Katros Garage selesai juga.
adalah wujud akhir dari Honda CBR 250RR yang gue bangun bareng Katros Garage. Untuk tahu spek lebih detailnya, mari kita langsung ngobrol sama Ateng. Yap, gue udah bareng kekasih dan belahan jiwa Ateng Andi Akbar, atau yang lebih dikenal oleh Pak Presiden Mas Ateng Katros. Nah, kita akan membahas soal proyek CBR 250RR Neo Cafe Racer ini, Teng. Ya. Gue tuh tiap mau ngobrolin ini gue inget hujatan netizen. Apa katanya? Mana CBR, mana CBR, mana CBR. Waduh. Coba jelasin, Ceng, kenapa punya Den Dimas sebulan kelar, sedangkan punya kita tuh kayak 3 bulan baru kelar. Ya karena memang gue pengen supaya Den Dimas nungguin punya kita. Oke, strategi marketing yang bagus itu. Enggak sih, karena kemarin tuh ada beberapa kendala ya di bagian fairing. Karena tuh jujur aja gue kan jarang nih bikin fairing dibandingin bikin tracker dan lain-lain gitu ya. Maksudnya motor kayak cafe racer yang full fairing gitu. Jadi ketika kita bikin motor berfairing tuh kita mesti trial and error. Coba-coba Trial and error. Trial and error. Coba-coba sama salah gitu ya? Iya, trial and error. Iya, benar. Iya. Dan kemarin tuh bener aja pas kita bikin fairing depannya itu menurut gua sih ya, menurut gua tuh kayak kurang apa ya, kurang pas lah sama bodinya. Karena kalau motor fairing tuh kan bagusnya tuh depannya agak nunduk gitu ya kan, biar berkesan kayak membelah angin. Wah, tapi ini malah kemarin tuh malah agak tinggi. Iya, malah agak tinggi. Datar sih sebenarnya, cuman kelihatannya jadi agak tinggi. Jadi kita rombak lagi bagian depan ini, padahal kemarin tuh kondisinya udah dicat sebenarnya. Udah dicat, body dipasang baru kelihatan gitu. Akhirnya kita copot lagi. Terus kita repair lagi bagian depannya. Akhirnya ya mau nggak mau kita ulang semua prosesnya, karena kesalahannya itu intinya kemarin tuh pas kita lagi ngerjain fairing itu motor itu di jack stand. Standar, iya. Di jack stand, jadi nungging posisi motornya. Standar pedok, terus diukur kayaknya udah presisi. Nggak sadar setelah diturunin motornya dari standar pedok, lah flat. Agak flat jadi. Nah, ini untuk ngejawab pertanyaan teman-teman kenapa punya Den Dimas lebih cepat sedangkan kita lebih lama, ya karena Den Dimas beli partnya plug and play. Ya, BNP kayak knalpot gitu kan. Itu kan sifatnya aftermarket, jadi udah dari pasaran. Jadi tinggal dipasangin, tinggal disetting gitu kan. Kalau motor ini perlu kita bikin gitu loh. Bisa dibilang the one and only. Wah. Oke. Jadi punya Den Dimas gitu, teman-teman lain bisa ngikutin sama gitu Mas, itu beli part yang sama, pasang di motor masing-masing, hasilnya akan sama kayak punya Dimas. Cuman kalau ini ya lo harus bikin pakai tangan cuy gitu, tiap-tiap bagian bodinya. Ini pakai plat galvanis semua kan ya? Galvanis. Fairingnya galvanis, terus buntut tawon galvanis, cover mesin galvanis semua kita pakai. Iya, bahkan sampai cover radiator pun kita pakai plat galvanis gitu. Jadi ini harus dibikin manual pakai tangan sehingga lo nggak bisa niru gitu loh. Atau lo mungkin bisa niru cuman nggak mungkin 100% mirip. Ya. Nah, makanya gue bisa bilang the one and only. The one and only. Sebenarnya kan lu pernah sebelumnya bikin motor-motor, bikin fairing. Nah, bedanya yang dulu-dulu sama yang ini apa? Jelas beda banget ya, karena ini motor yang udah berteknologi super canggih. Dari Honda. Jadi agak susah, apalagi ini kabel-kabelnya banyak banget kan gitu loh. Dan jujur aja memang konsepnya itu memang kita nggak pengen sampai soulnya si CBR kalau kata Alit. CBR 250RR 250. Ya benar, 250RR ini hilang gitu loh. Kan ini kan basicnya motor sport. Jadi walaupun gue custom, gue pengen lah soul-soulnya sama gitu, cafe racer, motor-motor balap juga gitu. Cuma bedanya memang ini half fairing aja sih sebenarnya. Terus untuk knalpot Teng, kan didesain tuh kayaknya bakal gahar gitu. Kenyataannya begini. Nah, bentar gue bakal revisi lagi sih sebenarnya. Cuma kemarin ada planning dadakan, jadi gue agak panik. Tapi yang pasti nanti gue bakal ganti dengan undercoil. Underbelly. Underbelly yang lebih pendek di bawah gitu. Karena covernya udah disiapin gitu. Jadi nanti tinggal masukin knalpotnya yang desain yang oke.
Oke, kalau kita ngomongin improvement ke depannya, misal ini motor masih mau gue utak-atik, saran lu apa lagi, Teng? Saran gue catnya ganti. Warna apa? Gue tetap warna merah, cuman listnya ganti. Kalau ini jujur aja nih listnya masih aman lah, gitu loh. Gue pengen tuh yang Ekstrim. nggak aman gitu loh. Iya garis-garisnya ini kan masih aman banget, netral lah. Karena lu ngevote juga kan, jadi gue harus bikin seaman mungkin buat semua orang bisa ngevote lu menang. Iya dong. Tim CBR 250 RR Custom harus dukung kita ya. Nah ini gue bikin aman. Nanti kalau misalnya lu mau ganti, dan gue harap sih lu ganti juga ya. Ntar desain grafisnya aja sebenarnya. Grafisnya gue pengen lebih nyentrik lagi lah gitu loh. Gue pengen tuh orang lihat ih kok aneh ya, cuman tapi keren gitu. Aneh tapi keren itu susah loh, Teng. Ya makanya susah. Kalau gue sih pengen kaki-kaki nanti diganti jari-jari, Jari-jari bisa. double disc brake. Jadi Jadi bagian kaki tuh terlihat lebih kokoh. Nah, single swing arm juga pengen banget gue aplikasiin. Ayo teman-teman yang mau bantu saya bisa di link kita bisa. jari-jari oke sih jari-jari. Selain oke. cat yang finishing doang ya. Itu sembari ngerjain cat nanti jari-jari bisa gue ganti. Velg palang maksudnya. Bisa gue ganti model jari-jari sama knalpot. Udah. Intinya motor ini dibilang selesai 100% belum. Ini masih inilah, masih step awal. Yang pasti kalau misalnya kalian ngevote buat motor ini dan motor ini menang, motor ini bakal kita rombak lagi yang lebih lebih gokil ekstrim gitu. Tapi ya ngevote dulu. Pastiin tim CBR 250 RR Custom menang. Dan kontennya berlanjut. Berlanjut. Kalau kalian pilih dan Dimas, kontennya udah selesai. Iya nggak sih? Iya. Kecuali dia mau custom juga. Kalau kita enggak, masih ada terus. Kalian jadi bisa nonton terus. Anak custom mah masih bisa diimprove terus. Kalau dan Dimas nunggu part plug and play baru bisa beli lagi. Aduh, ini lama-lama gue berantem nih sama Dimas. Tenang, Denimas kan ada supporternya di bengkel. Yanto kan support tim apa? CBR 250 RR Sport. Oh, gue kirain tim CBR 250 PNP, enggak. Wah, savage. Apa pendapat terakhir lu untuk motor gue inilah? Gue pengen tim CBR 250 RR Custom menang supaya gue masih bisa explore lagi di motor ini, karena gue yakin motor ini masih bisa dieksplor lagi, masih bisa dibikin lebih canggih look. Wah lah canggih look. Potensinya masih besar ya? Potensinya masih besar gitu loh. Dan gue sebenarnya pengen banget explore motor ini lebih jauh lagi, lebih ekstrim lagi. Oke, kalau gitu sip. Kalau gitu abis ini gue umumin ada giveaway buat kalian. Jadi untuk motor ya giveaway? Bukan. Oh, bukan. Pokoknya ada hadiah untuk kalian yang selalu nge-support project ini. Simak caranya abis ini. Ya. Jadi teman-teman udah ngeliat kan project Honda CBR 250 RR yang sudah di custom jadi Neo Cafe oleh Katros Garage. Nah, sekarang gue mau ngumumin ada kabar baik. Gue mau bagi-bagi kaos. Sebenarnya gue sama Den Dimas. Jadi kita akan bagi-bagi kaos tim CBR 250 RR Custom sama tim CBR 250 RR Sport untuk masing-masing pendukung. Kaosnya hadiahnya itu hasil kolaborasi kami dan Deki Sastra dari Rotap Riot. Jadi kaosnya memang ajib. Lihat aja bentuknya, ajib. Ada 5 kaos masing-masing untuk kita kasih ke kalian. Caranya simple. Kalian cukup screenshot aja video dari gua maupun Den Dimas tentang CBR 250 RR masing-masing proyekan ini. Kalian screenshot aja scene yang kalian suka, terus tulis di kolom caption alasan kenapa lu suka scene itu. Habis itu lu tag ke gua, Den Dimas, terus We Love Honda ID. Terus pakai hashtagnya tim CBR 250 RR Custom, tim CBR 250 RR Sport, dan hashtag tambahan di bawah ini. Pastiin semuanya ada dan kalian harus follow kita semua yang di tag. Habis itu nanti kita akan pilih 5 dari masing-masing tim yang screenshot dan captionnya paling menarik. Nanti akan kita umumin di Instagram siapa aja yang berhak dapat kaos-kaos keren ini. So, ikutin giveaway-nya secepatnya. Kita tunggu.
kita akan segera nilai. Semoga lo yang menang dan lo bisa dapat kaosnya. Terus kita nanti bisa nongkrong bareng pakai motor karya kami masing-masing. Nah, lu udah lihat proses pembangunan motor ini dari nol sampai jadi, sampai kalian lihat hasilnya kayak gini. Udah ngobrol sama Ateng juga. Terus gue juga udah umumin giveaway, kalian harus ikut. Dan test ride-nya mungkin di episode berikutnya. Jadi kita break dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan test ride motor ini. Kita mungkin bisa riding bareng. Dadah!